itu anak Maryam. Maryam itu saudara Musa dan Harun. Ya, yang hidup sekitar 1500 tahun sebelum Yesus lahir. Itu pertama ya, bahwa Maryam ibu dari Isa Al-Masih adalah saudara Musa dan Harun. Nah, sedangkan ya Maria ibu Yesus Kristus itu kira-kira mungkin dia lahir itu ya, lahir dan hidup itu ya 1 abad sebelum Masehi dan abad pertama ya, karena tentu dia sudah lahir sebelum abad pertama ya, dia sudah lahir di situ. Nah, itu aja sudah berbeda sekitar 1500 tahun ya, ada perbedaan. Kedua, Isa itu ya, Maryam itu dan Harun dan Musa itu dari suku Lewi. Itu dari suku Lewi ya. Sedangkan Maria itu dari suku Yehuda. Lewi dan Yehuda tentu sudah berbeda. Gitu. Berikutnya, menurut kitab sucimu, Isa itu lahir di bawah pohon korma. Tidak jelas di mana tempatnya pohon korma itu. Di benua mana dia, nggak jelas. Ya. Sedangkan Yesus Kristus jelas lahir di kandang domba di kota Bethlehem. Itu para malaikat datang berkata kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu. Nah, berikutnya, Maryam itu menurut kitab sucimu tidak bersuami. Sedangkan Maria ibu Yesus itu bersuami, namanya Yusuf. Meskipun sebelum mereka menjadi suami istri, Maria sudah mengandung Yesus dari Roh Kudus. Nah, dari perbedaan-perbedaan ini, kira-kira Yesus dan Isa menurut kamu itu sama atau berbeda? Ya nggak tahu aku, nggak ngerti aku. Masa nggak bisa? Coba dibantu Pak Pendeta. Sama atau beda itu? Coba. Gini, Bang Rama gini. Nah, kendaraan bermotor itu beroda 2 apa sama dengan beroda 4? Menurut kamu sama nggak? Enggak ya, kira-kira begitulah jawabannya. Iya. Ya, kalau Isa di dalam kitab sucimu itu tidak disalibkan, tapi diserupakan. Tapi Yesus Kristus di dalam Alkitab itu mati, disalibkan, lalu kemudian bangkit, naik ke sorga. Itu sama atau beda? Beda. Ya, kira-kira begitu Pak. Beda Bang Rama. Ya, ada lagi Bang Rama? Ya bentar, saya mikir dulu. Abang gini, orang mana, Bang Rama. Kamu tinggalnya di mana Bang Rama? Di daerah mana? Di pulau apa? Madura, pelosok. Orang awam aku. Di Madura. Iya gini Bang, ingat nggak kamu bahwa Allah yang benar itu pasti Allah yang bisa digambarkan. Karena kalau kita tidak bisa menggambarkan Allah kita, ya, berarti Allah itu tidak ada. Kalau Allah yang tidak ada itu tidak mungkin tergambarkan. Makanya saya kasih tahu kau, Pak Sarumaha ini akan kasih tahu kau bagaimana Allah yang tergambarkan itu. Ya, karena itu kau dengarkan nih Pak Sarumaha, tolong beritahu siapa Yesus itu Pak. Kasih tahu Pak. Nah, supaya ini menjadi ini Pak, menjadi ini aja, kamu jadi sebagai masukan aja, ilmu pengetahuan aja ya. Ya kan, mari-mari ya, kapan-kapan ya toh kamu membutuhkan itu, mungkin kamu bercerita dengan teman kamu bisa kasih tahu ke teman kamu, oh Yesus itu ternyata ini loh. Gitu. Silakan Pak Sarumaha Pak, 5 menit Pak. Ya 5 menit ya, cuma 5 menit tolonglah kau dengarkan ini. Ya nanti setelah sambil kamu nyari-nyari pertanyaan ya. Ya silakan Pak Sarumaha Pak, dikasih tahu Yesus itu siapa Pak. Oke, baik Bang Rama ya,
Sebelumnya saya mau tanya dulu, singkat-singkat jawabannya ya, karena waktunya cuma 5 menit kita dikasih ya. Nah, Bang Rama saya mau tanya, kamu kan sudah lama beragama ya? Iya. Sudah lama ya? Nah, dengan kamu sudah beragama, tentu kamu punya tujuan bahwa manusia ini suatu hari akan mati, begitu ya? Benar ya? Iya. Nah, kalau hari ini kamu dan saya mati, Bang Rama, kamu dan saya mati, kira-kira kamu, karena kamu sudah beragama, kamu yakin nggak pasti masuk surga? Insya Allah yakin, Pak. Hah? Yakin apa tidak? Pasti atau tidak? Pasti atau tidak? Pastilah kalau mengikuti Bagus. ajarannya. Bagus ya, pasti ya? Pasti, Iya. oke. Nah, seandainya kamu dan aku mati hari ini, dan kamu berdiri di hadapan Tuhan, jika ia bertanya kepadamu, mengapa aku harus izinkan kamu masuk surgaku? Jawab apa Bang Rama sama dia? Karena apa? Kenapa Ya, kamu karena- diizinkan Tuhan masuk surganya? Karena melakukan apa ya? Karena mengikuti ajarannya nih. Melakukan, mengikuti ajarannya. Apalagi sudah banyak amal begitu? Iya. Oke, baik. Nah, saya mau menyampaikan kamu satu kabar baik, Bang Rama. Sebenarnya masuk surga itu tidak seperti yang kita pikirkan. Kenapa? Karena sebenarnya surga itu adalah anugerah pemberian Tuhan. Nah, Bang Rama tentu pernah terima hadiah kan? Waktu Iya. terima hadiah bayar tidak? Tidak. Ah, gratis cuma-cuma ya. Nah, demikianlah surga itu gratis cuma-cuma, kita masuk ke sana bukan karena kita sudah mengikuti, bukan karena kita sudah melakukan, bukan karena kita sudah beramal ibadah, bukan, tapi itu adalah pemberian Tuhan. Tapi Bang Rama, semua manusia tidak bisa masuk surga karena manusia berdosa. Nah, saya tentu, Anda tentu setuju dengan saya kalau saya berkata bahwa semua manusia berdosa. Dan sebagai manusia berdosa, Bang Rama, kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kenapa? Karena ya syarat masuk surga itu sempurna. Kita nggak bisa menyelamatkan diri kita dengan perbuatan kita. Ya, kalau dengan perbuatan kita bisa masuk, kita membawa kita ke surga, berapa banyaknya kebaikan, perbuatan yang harus kita lakukan supaya bisa masuk surga. Padahal syarat masuk surga itu adalah sempurna. Tuhan menuntut setiap orang harus sempurna, artinya tak berdosa. Ya, seperti begini Bang Rama. Seandainya saya mau buat telur dadar dari 10 butir telur. Ya, nah satu persatu telur itu saya pecahkan 1 sampai 9 telurnya baik. Lalu kemudian saya pecahkan telur yang ke-10 ternyata telurnya busuk. Nah, menurut Bang Rama ini tentu tidak layak kan? Kalau dihidangkan untuk tamu telur demikian 9 yang baik, 1 yang busuk. Kenapa? Karena 1 yang busuk sudah mencemari yang baik. Nah, demikian hidup kita di hadapan Tuhan Bang Rama, 1 dosa saja mencemari seluruh perbuatan baik kita dan membuat kita tidak layak masuk surga. Nah, karena itu harus ada cara yang berbeda, yaitu cara Tuhan. Nah, kita tahu bersama bahwa Tuhan itu Maha Kasih. Ia mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan tidak ingin menghukum kita. Tapi di sisi lain Bang Rama, Tuhan itu Maha Adil, di mana Ia sekali-kali tidak akan membebaskan kita dari hukuman dosa. Nah, bukankah kedua hal ini bertolak belakang? Bagaimana kasih dan keadilannya bisa bertemu? Nah, kasih dan keadilannya inilah bisa dipertemukannya dengan cara Ia mengorbankan dirinya. Tuhan itu mengorbankan dirinya di dalam Yesus Kristus, ya. Ya, siapa Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri, ya, yang turun ke dalam dunia menjadi manusia, Bang Rama. Dan di dalam keadaannya sebagai manusia, Ia telah mati menanggung, menggantikan hukuman dosa kita di atas kayu salib, ya, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan di atas kayu salib itu seluruh hutang dosa kita telah dibayar oleh Yesus Kristus, ya.
ya, satu kali dan untuk selama-lamanya. Kemudian dia mati dikuburkan, Bang Rama, lalu kemudian pada hari ketiga Yesus Kristus itu bangkit naik ke sorga, dan dari sorga ia menawarkan kepada kita anugerah hidup yang kekal itu. Dan kita bisa menerima anugerah hidup yang kekal itu, Bang Rama,